Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang persamaan nirlanjar, yang mana ini adalah mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bu Setia Refli, SPD MSI. Berikut untuk anggota kelompok kami yaitu ada Yola Oktavia dengan NIM 2201010015, kemudian Ilham Fauzan Adinusyah dengan NIM 2201010030, dan juga saya sendiri Leo Anar Sakti dengan NIM 2201010049. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas yaitu ada yang pertama itu ada persamaan nirlanjar, kemudian ada soal persamaan nirlanjar yang kami buat, kemudian ada metode yang kami gunakan dalam persamaan nirlanjar yaitu ada metode bagi dua bisection dan juga Newton-Raphson. Kemudian juga ada program, grafik, dan iterasi, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, persamaan nirlanjar atau yang bisa dikenal persamaan nonlinear adalah persamaan di mana setidaknya satu suku memiliki derajat lebih tinggi dari satu. Dengan kata lain, persamaan tersebut tidak dapat disederhanakan menjadi bentuk AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B adalah konstanta. Berikut soal persamaan nirlanjar kami yaitu soal persamaan yang pertama X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan 0. Kemudian soal kedua X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat ditambah 18X dikurang 6 sama dengan 0. Metode yang kami gunakan yaitu yang pertama itu ada metode bagi dua atau bisection method. Metode bisection atau metode pencarian akar secara pencarian bolak-balik adalah metode numerik untuk mencari akar dari suatu fungsi kontinu di dalam interval tertutup. Metode ini bekerja dengan mengambil dua titik awal pada interval tertutup tersebut, kemudian memeriksa apakah nilai fungsi pada kedua titik tersebut memiliki tanda yang berbeda. Jika ya, berarti akar berada di antara kedua titik tersebut menurut teorema nilai tengah, sehingga metode akan membagi interval tersebut menjadi dua bagian yang lebih kecil. Proses ini diulangi hingga akar ditemukan dengan toleransi yang diinginkan. Kemudian metode yang kedua yang kami gunakan yaitu metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson juga dikenal sebagai metode Newton atau metode iterasi Newton, adalah salah satu metode numerik untuk mengaproksimasi akar dari suatu fungsi real berkelanjutan. Metode ini didasarkan pada pendekatan garis singgung pada titik-titik yang dihasilkan oleh perkiraan sebelumnya untuk mencari akar dari fungsi. Nah, selanjutnya ada program grafik dan iterasi. Nah, di sini kami sebelumnya memakai aplikasi Python untuk memprogramnya. Kita buka saja langsung Python-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke program yang pertama yaitu pada metode bisection. Ah, pada metode bisection itu pada persamaan pertama kita masukkan persamaan yang pertama, yang mana persamaan pertama itu X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kemudian saya memasukkan nilai A-nya itu 1 dan juga B-nya itu 4. Dan juga toleransinya yaitu 0,0001. Kita langsung saja run. Maka akan menampilkan iterasi dan juga grafiknya, yang mana didapat akar persamaannya yaitu 2,000031 di sini ya, 2,0031, maka akan dibagi dengan garis. Kemudian kita cek saja di bagian sini, kita cek dengan iterasi yang telah didapat. Di sini dengan nilai A1, B-nya 4, maka akan menghasilkan C-nya itu 2,5. A-nya 1, B-nya 4, C-nya itu 2,5. Kemudian 2,75 ini yaitu fungsi C-nya. Kemudian kita langsung cek ke iterasi kedua, yang mana nilai A-nya 1, B-nya 2, 2,5, maka akan didapat nilai C-nya itu 1,75. Oke, sama, dan juga nilai fungsi C itu minus 1,1875. Oke, sama, dan juga seterusnya. Maka akan menampilkan grafik seperti ini. Kemudian kita langsung ke metode Newton-Raphson. Nah, di metode Newton-Raphson ini, dalam program kita memasukkan juga fungsinya yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 6. Kemudian kita turunkan menjadi 2X ditambah 1. Nah, di sini saya memasukkan X0-nya itu 1. Kita langsung run saja. Maka akan menampilkan iterasi 0, karena saya memulai dari 0, maka 0. Namun ini terhitung 4 iterasi ya. Kita langsung cek di kalkulator online juga. Hasilnya pun sama, yaitu nilai akarnya itu 2. Sama ya di kalkulator online-nya. Bedanya pada grafik Neo-Raphson itu, ini tuh mengartikan iterasi-iterasi, yang mana ini ada 4 iterasi.
yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian kita langsung ke persamaan kedua pada metode bisection atau metode bagi dua. Nah, di metode bagi dua nih persamaan keduanya itu yaitu ada X pangkat 3 X pangkat 3 dikurang 9X 9X kuadrat ditambah 18 dikali X dikurang 6. Kita langsung pelajaran. Oh iya, nilai A dan B-nya masih sama, yaitu 1 dan 4 dengan toleransi 0,0001. Kemudian kita langsung pelajaran. Maka akan didapat iterasi dan juga grafiknya seperti ini. Kita cek lagi di online-nya di section yang mana X pangkat 3 dikurang 9X kuadrat tambah 18 dikurang 6. Nah, nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 4, maka nilai C-nya 2,5 dengan fungsi C-nya itu minus 1625. Kita cek di program kita. Oke, nilai A-nya 1, B-nya 4, C-nya 2,5, dan C-nya itu minus 1625. Kemudian iterasi berikutnya dengan nilai A-nya 1, B-nya 2,5, dan didapat nilai C-nya itu 1,75 dengan nilai fungsi C 3,296875. Kita cek di program berikutnya. Di program kita 2,5 dan didapat 1,75. Fungsi C-nya 3296875. Oke, sama untuk iterasi berikutnya juga begitu. Maka akan menampilkan grafik seperti ini, didapat nilai akar persamaannya yaitu 2,294281. Maka akan berada di titik potongnya itu di sini 2,294281 di sini. Kita langsung ke metode Newton-Raphson pada persamaan kedua. Oke, di sini kita masukkan nilai fungsinya. X pangkat 3 dikurang 9 dikali X kuadrat ditambah 18X kurang 6. Kemudian nilai turunan dari fungsi tersebut yaitu 3X kuadrat dikurang 18 dikali X ditambah 18 dengan nilai X 0-nya 1 dan juga toleransi 0,0001. Kita langsung run saja. Maka nilai akhir akarnya yaitu 0,415774. Kita cek di kalkulator online-nya. Dengan iterasi 5 kita cek di program kita. Oke, sama karena ini kita mulai dari 0 maka tadi itu 4. Padahal iterasinya ada 5. Oke, sama. Dari program tersebut akan menampilkan grafik seperti ini. Nah, ini nih karena ada 5 iterasi maka ada 5 titik. Itu iterasinya ada 5. Mungkin itu saja program, iterasi, dan juga grafik. Baiklah, dari persamaan yang kami buat, kami akan membuat grafik dengan dua metode, yaitu metode bagi dua dan juga metode Newton-Raphson. Nah, pada metode bagi dua dari persamaan yang telah kami buat, persamaan yang pertama X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, pada metode bagi dua akan menampilkan grafik seperti gambar. Pada metode ini akan menampilkan titik koordinat dari akar persamaannya, kemudian akan membagi dengan garis vertikal dari grafik yang berbentuk interval seperti ini. Selanjutnya, pada menggunakan nilai grafik Newton-Raphson akan menampilkan grafik yang berbeda dibandingkan metode bagi dua. Grafik yang ditampilkan akan lebih bentuk grafik dari iterasi Newton-Raphson akan melakukan pendekatan yang lebih cepat dibandingkan metode bagi dua. Pada Newton-Raphson akan melakukan pendekatan ke titik akar-akarnya dengan cepat, seperti di titik koordinatnya ada beberapa, yaitu ada 4 titik koordinat. Begitu juga pada persamaan yang kedua. Persamaan kedua dengan persamaan X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 8X kurang 6. Nah, di sini terdapat grafiknya. Grafiknya berbeda dengan persamaan yang sebelumnya.
Nah, di sini sudah seperti dijelaskan sebelumnya bahwa metode bagi dua akan menentukan titik koordinat dari persamaan akarnya, kemudian akan membagi dengan garis vertikal putus-putus. Selanjutnya pada Newton-Raphson akan menampilkan titik koordinatnya dengan pendekatan yang lebih cepat dibandingkan metode bagi dua. Nah, di sini pada Newton-Raphson akan menampilkan 5 titik koordinat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Octavia dengan NIM 2201010015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode loop tertutup menggunakan sistem bagi dua atau metode bagi dua, dan yang satu lagi metode Newton-Raphson. Sebelumnya saya mempunyai dua teman kelompok lagi, yaitu Leo dan Ilham. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama yaitu saya menggunakan persamaan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, yang ini menggunakan metode bagi dua. Persamaan yang saya gunakan yaitu x kuadrat ditambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini saya sudah dapatkan untuk nilai A dan B-nya, yaitu A B. Nilai A dan B-nya yaitu A-nya 1 dan B-nya adalah 4. Kemudian di sini saya akan mencari nilai C-nya. Nah, untuk mencari nilai C ini kita menggunakan rumus C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Kita masukin A-nya tadi 1 ditambah B-nya 4, kita bagi 2 sama dengan 1 tambah 4 sama dengan 5 dibagi 2. Jadi nilai C-nya adalah 2,5. Selanjutnya kita mencari nilai FA dari persamaan ini. Nah, untuk FA sama dengan kita masukin lagi persamaannya x kuadrat ditambah x dikurang 6. F karena nilai A-nya tadi adalah 1, maka kita masuk kembali 1 kuadrat, kita ganti nilai X-nya 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6 sama dengan 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1 dikurang 6, maka hasilnya adalah min 4. Nah, itu adalah untuk nilai FA-nya. Selanjutnya untuk nilai FB sama dengan halnya dengan FA, kita masukin dulu persamaannya. Nah, nilai B-nya tadi adalah 4, kita masukin 4 kuadrat ditambah 4 dikurang 6. Nah, 4 kuadrat 4 kali 4 berarti 16 ditambah 4 dikurang 6. 16 tambah 4 20 dikurang 6 sama dengan 14. Jadi nilai FB-nya adalah 14. Selanjutnya untuk nilai FC-nya. Untuk nilai FC sama juga dengan FA dan FB. Terlebih dahulu kita masukin persamaannya x kuadrat ditambah x dikurang 6. FC-nya tadi sudah kita cari dan sudah kita peroleh dengan nilai 2,5. Jadi kita tinggal masukkan F 2,5 sama dengan 2,5 kuadrat ditambah 2,5 dikurang 6. 2,5 hasil 2,5 kuadrat ditambah 2,5 dikurang 6, hasilnya itu 2,75. Selanjutnya untuk mencari lebarnya, yaitu lebarnya kita kurangkan nilai C dengan nilai A. C dikurang A, tadi nilai C yang kita peroleh adalah 2,5. Sedangkan nilai A-nya adalah 1 dikurang 1, berarti untuk lebarnya adalah 1,5. Sementara untuk selangnya dengan menggunakan rumus FA dikali FC sama dengan FA tadi yang kita peroleh adalah minus 4. Jadi min 4 dikali FC yang kita peroleh adalah 2,7. C yang kita peroleh tadi adalah 2,5. Maka hasilnya adalah min 10. Min 10 ini kecil dari 0. Jadi untuk selangnya yaitu berada di antara
A dan C. Nah, metode yang kedua yaitu metode loop tertutup dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Persamaan yang saya gunakan yaitu persamaan yang digunakan pada saat penggunaan metode bagi dua tadi, yaitu x pangkat 2 ditambah x dikurang 6. Untuk persamaan ini x0 nya dimulai dari 1, dan untuk f inverse atau turunan dari fx ini adalah 2x ditambah 1. Nah, untuk iterasi yang 0, maka fx0 sama dengan semua x kita ganti dengan nilai fx0 yaitu 1. Maka 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6 sama dengan min 4. Maka fx0 nya adalah min 4. Selanjutnya untuk f inverse x0, kita ganti untuk setiap turunan dari turunan persamaan pertama tadi, yaitu 2x ditambah 1, nilai x nya kita ganti menjadi 1. Maka 2 dikali 1 ditambah 1 adalah 3. Selanjutnya untuk mencari nilai x1, maka x1 sama dengan x0 dikurang fx0 dibagi dengan f inverse x0 sama dengan x0 nya tadi adalah 1 dikurang fx0 nya adalah min 4 dan f inverse x0 nya adalah 3. Maka 1 dikurang 1 ditambah 4 dibagi 3, karena ini ada min dikali negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 1 ditambah 4 dibagi 3, dia terlebih dahulu harus disamakan penyebutnya, maka nanti diperoleh hasilnya yaitu 2,333333. Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu x1 dikurang x sama dengan x1 nya tadi udah kita peroleh 2,3333, kita kurangi dengan 1 karena x nya tadi yang kita peroleh adalah 1, kita kurangi dengan 1, maka hasilnya adalah 1,333333. Untuk iterasi yang pertama, kita masukkan x1 yang sudah diperoleh pada iterasi 0, yang mana x1 nya adalah 2,333333. Nah, untuk fx1 ini 2,333333, langsung saja kita masukkan ke persamaan x kuadrat ditambah x dikurang 6. Maka setiap x nya kita ganti, menjadi 2,333333 pangkat 2 ditambah 2,333333 dikurang 6. Maka hasilnya adalah 1,77777758. Untuk selanjutnya f inverse x1 sama dengan halnya seperti f x1, kita masukkan juga ke fungsi turunan persamaan yang tadi. Maka 2x ditambah 1, maka 2x nya adalah 2,333333 ditambah 1, hasilnya adalah 5,666667. Sedangkan untuk x2 nya, maka x1 dikurang fx0 sama per f inverse x1. Ini fx1 nya adalah 2,333333 dikurang untuk x1 nya adalah 2,333333. Untuk fx1 nya adalah 1,777778, f inverse x1 nya adalah 5,666667. Ini kita bagi terlebih dahulu, kita samakan penyebut, maka hasilnya adalah 2,019608. Iterasi ini akan terus berlanjut hingga nanti diperoleh akar terakhirnya. Oke, ini adalah metode Newton-Raphson dengan persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua sama juga dengan persamaan yang pertama, langkah-langkahnya sama juga, cara rumusnya itu semua sama. Nah, ini untuk persamaan yang kedua yang kita gunakan pada metode bagi dua juga tadi, yaitu x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 18x dikurang 6. Nah, untuk f inverse nya atau turunan pertama dari persamaan ini adalah 3x dikurang 2 dikurang 18x ditambah 18 dikurang 0. Untuk x0 nya sendiri dimulai dari angka 1. Nah, untuk iterasi 0, maka fx0 sama dengan semua x pada persamaan ini kita ganti menjadi angka 1 karena x0 adalah 1. Maka 1 kuadrat dikurang 9 dikali 1 kuadrat ditambah 18 dikali 1 dikurang 6, maka hasilnya adalah 4. F inverse x0 nya sama juga, kita ganti semua persamaan atau turunan pertama dari persamaan ini dengan angka 1, hasilnya adalah 3. Untuk memperoleh x1 nya, x0 kita kurangi dengan fx0, kita bagi dengan f inverse x0, maka hasilnya adalah 0,333333. Terus untuk x1 dikurang x sama dengan 0,333333. X nya tadi adalah 1, maka 0,333333 dikurang 1 adalah 1,333333.
Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang metode bagi dua dan Newton-Raphson dengan menggunakan dua persamaan tersebut. Dan sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dapat disimpulkan bahwa metode bagi dua, bisection method, dan metode Newton-Raphson adalah dua pendekatan yang umum digunakan dalam pencarian akar persamaan nonlinear. Metode bagi dua meskipun sederhana terbukti efektif dan dapat diandalkan dalam menemukan akar persamaan dengan pendekatan berbasis interval. Metode ini cocok untuk digunakan dalam kasus di mana kita memiliki batasan yang jelas atas dan bawah dari interval yang mengandung akar persamaan. Di sisi lain, metode Newton-Raphson menawarkan konvergensi yang lebih cepat ke akar persamaan dengan memanfaatkan turunan fungsi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.